There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman dan bunda-bunda di rumah? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu sehat ya. Share lagi kegiatan aku ya bun ya. Jadi hari ini tuh saya mau masak ya bun. Jadi ini bahan-bahannya sudah saya siapin. Jadi hari ini saya mau masak mie soa ya bun. Jadi ini saya masaknya nggak dipedesin karena ini buat anak saya. Jadi ini tadi anak saya itu minta dibikinin mie soa. Jadi ya udah ya bun ya, karena anak saya minta jadi saya mau masakin buat dia. Jadi ini saya pakai bumbunya cuma bawang putih, terus lada bubuk, garam dan kaldu jamur. Terus ada kecap asin juga, terus ada juga saori. Itu aja sih bun bumbunya, jadi nggak pakai cabai. Dan lanjut ini bumbunya udah matang ya bun ya. Jadi tadi saya tumis bawang putihnya, kemudian ini saya kasih air secukupnya dan diaduk-aduk. Dan kemudian ini saya mau tambahkan udang kecil ya bun, jadi biar ada rasanya aja kuahnya, ada rasa udangnya. Terus kemudian di sini saya juga mau menambahkan wortel. Jadi ini wortelnya saya masukkan lebih awal ya bun. Jadi biar wortelnya itu cepat matang aja. Kemudian saya tambahkan 1 telur ya bun. Jadi ini di kuahnya ada telurnya dan udangnya. Dan kemudian tadi saya juga menambahkan sosis, dan kemudian saya juga tambahkan sayurnya. Ini sayurnya saya pakai sayur caisin aja. Buat teman-teman dan bunda-bunda di rumah, terima kasih banyak ya yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan lanjut ke videonya ya bun. Jadi tadi saya udah menambahkan kaldu jamur, terus ada sauri juga. Dan ini saya mau menambahkan kecap asin sedikit. Dan jangan lupa diaduk-aduk biar bumbunya tercampur rata. Dan ini kemudian saya mau menambahkan misoanya ya bun. Jadi ini misoanya tadi direbus sebentar biar tidak terlalu keras. Jadi direbus sekitar 2 menitan. Dan kemudian ini saya tambahkan daun bawang juga. Jadi ini misoanya masaknya sebentar aja ya bun ya, karena tadi udah direbus. Dan ini kemudian saya mau matikan api karena kebetulan ini misoanya udah matang. Dari tadi anak saya itu nungguin ya bun, karena anak saya itu udah lapar, jadi ya dia tuh setia menunggu mamahnya lagi masak. Jadi ini misoanya saya masak kuah ya bun ya. Jadi ini enggak pedes karena ini buat anak saya, jadi saya ngikut anak aja. Jadi anak saya dimasakin misoa, saya pun ikut makan mie-nya ya bun ya. Karena daripada harus masak 2 kali, jadi ya udahlah ya, emaknya ngikut anaknya aja.
Dan ini ya bun, kita mau makan siang dulu. Selamat makan siang buat bunda-bunda dan teman-teman di rumah. Jadi saya masaknya yang simpel-simpel aja ya bun ya. Asal anak saya doyan pasti saya masakin. Jadi kalau dia tuh doyannya yang nggak pedes, saya masakin nggak pedes kayak gitu-gitu ya bun. Kalau buat saya nanti nyusul aja. Karena suami nggak di rumah, jadi ya saya masaknya itu semaunya saya ya bun. Jadi kalau nggak mau masak ya beli kayak gitu ya. Kalau ada suami kan biasanya setiap pagi itu harus selalu masak terus. Bunda-bunda di rumah lagi pada sibuk ngapain aja, terus masak menu apa aja bisa ditulis di kolom komentar. Jadi ini anak saya pun makannya itu lahap banget. Sebenarnya itu dia nggak suka sayur, tapi ini sayurnya dia kalau makan dipilihin dikasih mamahnya kayak gitu. Sekali lagi saya ucapkan kepada bunda-bunda dan teman-teman di rumah yang sudah menonton dan yang sudah subscribe channel aku, semoga rezeki teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu dilancarkan dan selalu diberi keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini ya bun, saya dan anak saya sudah selesai makannya. Kemudian ini saya mau ambil piringnya dan mau saya cuci dulu. Jadi ini saya nyuci piringnya sekalian ya bun. Tadi saya masak itu enggak saya cuci dulu karena anak saya tadi udah lapar, jadi saya mau temenin anak makan dulu kayak gitu ya bun. Dan kemudian ini saya mau melanjutkan cucian piring saya yang sudah menumpuk di sink. Jadi ini cuciannya nggak terlalu banyak ya bun ya, karena masak mie-nya juga nggak terlalu ribet-ribet amat, jadi simple aja. Jadi cucian piring itu nggak terlalu menumpuk. Jadi ini walaupun cucian piringnya sedikit tapi harus rutin dicuci, karena nanti kalau nggak langsung dicuci dibiarin gitu aja biasanya akan menumpuk. Dan lanjut, ini saya cucian piringnya udah selesai saya cuci, dan kemudian ini saya mau sikat-sikat dulu sink pencucian piringnya. Jadi nanti kalau nggak dicuci ya bun biasanya itu berminyak. Jadi kalau sehabis cuci piring harus rajin dicuci sinknya biar tidak masket ya bun ya. Kalau udah kotor membandel itu susah banget ya bun dibersihkannya. Jadi membersihkannya itu harus ekstra. Jadi kalau rutin dibersihkan itu kan sink cucian piringnya itu nggak terlalu kotor-kotor amat. Jadi kita membersihkannya juga nggak males ya bun ya kalau nggak membandel banget. Tapi kalau udah membandel banget ngeliatin aja itu udah males. Dan ini kemudian saya mau membersihkan kompor dulu ya bun. Jadi kompornya itu berminyak karena tadi habis masak. Biasanya kalau habis masak kan kompornya berminyak ya bun, jadi harus rutin dibersihkan. Walaupun membersihkannya itu nggak yang ke sela-sela itu dibersihkan ya bun ya, tapi atasnya ini ya bun ya, dan sama rangka kompornya itu biasanya kan kotor, jadi harus dilap-lap dan dibersihkan. Oke lanjut, kemudian ini saya juga mau membersihkan meja ya bun ya, karena tadi kan habis makan di sini ya. Jadi ini mejanya mau saya bersihkan dulu dan dilap-lap sama cairan pembersih. Ya begini ya bun ya rutinitas aku dan kegiatan aku setiap harinya. Kalau nggak masak ya beberes ya bun ya, terus ngurus anak. Tapi nggak apa-apa, saya senang ya bun ya dengan aktivitas dan kegiatan aku sehari-harinya. Dan itu ya bun, anak aku lagi tiduran di sofa, dia tuh habis bermain. Jadi tadi habis makan dia tuh langsung bermain terus nonton TV juga. Dan ini ya karena mainan dia itu berantakan, jadi saya mau beres-beresin dulu. Dan lanjut, kemudian saya juga mau ganti sarung sofa bednya ya bun, karena ini kebetulan juga udah lama nggak saya ganti. Karena biasanya itu saya kalau ganti sofa bed itu 2 minggu sekali ya bun, kalau nggak males-males amat. Tapi kalau lagi magernya datang itu biasanya sampai lama ya bun, mau 1 bulan baru saya ganti.
Dan ini saya mau pasang dulu sarung sofa bednya. Jadi masang sofa bed ini itu agak gampang-gampang susah ya bun ya, karena terkadang itu nggak pas. Kalau nggak pas itu susah dirapihin ya bun ya, jadi harus bener-bener yang pas. Dan ini udah selesai, mau saya jadikan yang seperti semula aja ya bun ya, biar buat duduk itu gampang. Dan ini saya udah selesai pasang sarung sofa bednya. Kemudian ini saya mau lap-lap kaca dulu ya bun ya, karena ini kacanya udah berminyak, jadi bekas tangan adik kalau pas membuka kaca itu kan terkadang dia tuh tangannya kotor ya bun ya. Dan ini saya lagi membersihkannya biar kacanya itu jeling lagi ya bun ya, biar bersih aja, biar kalau dipandang itu enak ya bun ya. Kalau kacanya kotor dipandangkan itu terkadang nggak enak banget ya. Dan ini bun, saya bersih-bersihnya ditemenin anak saya. Jadi anak saya tuh lagi nemenin mamahnya, dia sambil nonton TV. Jadi kalau nggak ada dia itu rumah terasa sepi banget ya bun ya, kalau suami nggak di rumah. Jadi untung saja ya, karena saya tuh ada anak, jadi nggak terlalu sepi-sepi amat. Walaupun terkadang anak saya itu kalau di rumah itu ya bun ya, namanya anak ya bun, kalau di rumah ya suka berantakin sesuatu yang ada di rumah. Jadi memang ya bun, anak saya itu nggak pernah diem, nggak mau diem. Diemnya itu kalau dikasih HP, tapi saya nggak ini ya bun, nggak ngizinin lihat HP terlalu lama. Jadi sesekali aja boleh, tapi kalau buat yang setiap hari atau yang terlalu lama itu nggak boleh. Jadi saya membatasin ya bun ya. Jadi kalau melihat yang terlalu lama juga itu nggak baik buat anak, apalagi dia tuh masih kecil. Dia tuh butuh apa ya, belajar, dan dia tuh butuh yang lainnya juga, nggak seharusnya lihat gadget, nanti takutnya kan matanya rusak juga ya bun ya. Dan ini udah di sore harinya ya bun, kemudian saya mau bikin cemilan di sore hari. Jadi anak saya tadi minta direbusin ubi, jadi saya ini mau membersihkannya ya bun, buat cemilan sore-sore aja. Jadi kalau sore itu memang enaknya itu ada cemilan ya bun, terus sambil ngeteh atau sambil ngopi kayak gitu ya bun. Jadi karena kebetulan saya itu ada ubi, jadi kepengen aja ini ubinya direbus, jadi buat cemilan sore-sore. Dan ini ubinya lagi saya bersihkan, karena kebetulan ini ya bun agak susah dibersihkan ubinya, karena ini tanah liat ya, bukan pasir gitu, jadi agak melekat gitu ya, membersihkannya itu harus ekstra. Dan ini ubinya udah saya bersihkan, dan kemudian ini ubinya mau saya potong-potong dulu. Dan ini ubinya udah saya potong kecil-kecil ya bun, jadi ini ubinya udah siap mau saya kukus. Jadi kukusnya itu seperti biasanya saya ngukus ya bun ya. Jangan salfok sama baju aku yang basah ya bun, tadi saya habis cuci piring terus cuci ubi, kemudian saya elap gitu aja ya. Saya tadi cari-cari elapnya di mana, tapi sebenarnya ada ya, saya nggak ngelihat kalau di depan saya itu ada elap. Sebenarnya itu udah di depan mata, tapi terkadang ya udah ya, pengen cari cepatnya itu ya udah lap baju aja. Terus ini ubinya udah matang, dan ini kayaknya udah empuk juga. Saya matikan kompor dulu. Jadi kemarin saya kan main ke tempat ibu saya ya bun, terus ibu saya itu lagi panen ubi, dan ini saya dikasih ubinya, dan lumayan banyak ya bun. Dan ini saya rebus. Ubi ini itu benar-benar manis banget, anak saya juga suka. Jadi kalau dikasih sama ibu saya itu saya langsung aja ngerebus ya bun, karena benar-benar ya ubinya ini manis banget dan enak. Ini cocok buat cemilan sore-sore buat temen ngopi. Dan itu anak saya udah nungguin ya bun ya, jadi dia tuh suka banget sama cemilan ubi. Terus ini ya bun ya, dia tuh minta satu, saya pun satu, dan kemudian selagi panas dia tuh minta langsung dimakan aja.
Jadi sambil ditiup-tiup gitu ya bun, karena dia tuh nggak sabar kepengen makan. Ini ubinya bener-bener manis banget, namanya juga ubi madu ya bun. Kalau ubi madu itu memang bener-bener manis, jadi ibu saya bilang kalau ini tuh ubi madu. Buat teman-teman dan bunda-bunda di rumah, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan dan rezeki yang lancar. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ini ya bun ya, lanjut, anak saya tuh lagi makan ubi dan kebetulan ini lagi di sore harinya ya bun. Jadi pas ini buat cemilan sore-sore. Sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih, see you next video.